Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman dan sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca dan memaknai kitab Akhlaq lil Banin jilid 4. Ini sudah lama tidak saya bacakan. Alhamdulillah sudah sampai di halaman 66 67. Nah, ini kitab tentang akhlak luar biasa di sini. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Ini pelajaran ke-14, judulnya Qisasul Hulama. Kisas jamak taksir dari kisatun, cerita-cerita tentang orang-orang yang halim, ulama, halim, orang-orang yang bijak. Ya, 1. Huqiya anna Hatitan Az-Zayyat ji'a bihi ilal Hajjat. Diceritakan orang bahwa sungguh Hatid Az-Zayyat, nama orang, itu didatangkan orang dengannya Hatid ilal Hajjat, kepada Hajjat. Hatid dibawa ke Hajjat. Hajjat ini Hajjat bin Yusuf As-Saqafi, berasal dari Saqif, Taif, lahir tahun 40 Hijriah, mati tahun 95 Hijriah. Tokoh kontroversial ini, penjahat. Ini gubernur Mekah, gubernur Madinah, dan gubernur Taif pada masa Abdul Malik bin Marwan. Ini seorang gubernur, ini bisa disebut menteri pertahanan yang sangat mudah dalam membunuh orang. Hanya karena hal sepele, motong lidah orang, menyembelih orang, luar biasa. Hampir sepakat semua pakar sejarah menyatakan ini penjahat besar. Termasuk ini Hajjaj ini orang yang membunuh Abdullah bin Zubair. Jadi Zubair bin Awam, sahabat Nabi, Zubair punya anak namanya Abdullah. Abdullah bin Zubair ini dibunuh oleh Hajjaj ini, Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Ketika Hatid ini dibawa ke hadapan Hajjaj, falamma dakhala alaihi qala, maka manakala masuk ianya Hajjaj alaihi, kepadanya Hatid tadi, qala, berkata ianya Hajjaj, anta Hatid, apakah engkau itu si Hatid? Qala, berkata ianya Hatid, na'am, benar, saya ini Hatid. Kemudian Hatid berkata, sal amma badalaka, tanyakan olehmu hai Hajjaj, amma, tentang apa saja bada yang nampak ia bagimu. Saya Hatid, tanyakan apa yang pengen engkau tanyakan. Hatid ini seorang pemuda yang baru usia 18 tahun ketika itu ditangkap oleh Hajjaj. Hatid berkata, sal, tanyakan olehmu tentang apapun yang nampak ia bagimu. Fa inni ahadtullaha indal maqam ala salasi khisalin. Ini masih kata Hatid. Sesungguhnya aku itu ahadtullah, aku sudah berjanji kepada Allah, indal maqam, di ketika makam, di dekat Ka'bah, makam Ibrahim maksudnya. Aku telah berjanji kepada Allah di sisi makam, berjanji terhadap 3 perkara. In su'iltu la asduqanna, jika aku ditanya sungguh aku akan jujur, kata beliau. Wa in ubtili tu la asbiranna, jika aku diuji, diberi ujian oleh Allah, la asbiranna, aku benar-benar akan sabar. Wa in ufitu la ashkuranna, jika aku disehatkan, la ashkuranna, aku akan bersyukur. Hai Hajjaj, tanyakan apa yang pengen engkau tanyakan. Karena aku telah berjanji kepada Allah, bila aku ditanya, aku akan memberi jawaban yang jujur. Bila aku diuji, aku akan bersabar. Bila aku diberi kesehatan, keselamatan, aku akan bersyukur. Qala, berkata ianya Hajjaj, fama taqulu fiyya, maka bermula apakah itu yang engkau katakan padaku? Apa pendapatmu hai Hatid tentang diriku, kata Hajjaj. Qala, berkata ianya Hatid, aku berkata, innaka min a'da'illahi fil ardi, sesungguhnya engkau hai Hajjaj itu sebahagian dari musuh-musuh Allah yang ada dalam bumi. Tantahikul maharima, engkau menghancurkan akan kehormatan-kehormatan. Termasuk di sini yaitu pembakaran Ka'bah. Ketika Abdullah bin Zubair menyembunyi dalam Ka'bah,
Hajjaj menyerang Abdullah bin Zubair tadi dengan bola-bola api atau manjanik hingga Ka'bah terbakar ketika itu. Tantahikul maharima, engkau telah menghancurkan kehormatan-kehormatan. Wa taqtulu biddannah, dan engkau membunuh dengan hanya prasangka. Hanya prasangka saja engkau sudah membunuh orang. Qala, berkata ianya Hajjaj lagi, fama taqulu fi amiril mu'minin Abdul Malik bin Marwan. Maka bermula, apa itu pendapatmu? Apa itu yang engkau katakan terhadap Amirul Mukminin Abdul Malik bin Marwan? Ini raja atau khalifah ketika Hajjaj menjadi gubernur Mekah, Madinah. Jadi kekuasaan dulu luas banget. Apa pendapatmu tentang Amirul Mukminin kita? Qala, berkata ianya, Hatib, aku berkata, innahu a'damu jurman minka. Sesungguhnya Amirul Mukminin itu lebih besar kesalahannya daripadamu. A'damu, lebih besar nisbah dosa, nisbah kesalahan dan kejahatannya daripada engkau. Wa innama anta khati'atun min khatayahu. Hanya saja bermula engkau itu satu kesalahan dari kesalahan-kesalahannya Abdul Malik bin Marwan. Oh, kalau cerita Abdul Malik bin Marwan, dia itu lebih jahat dari dirimu. Engkau hanya satu kesalahan dari antara kesalahannya yang banyak, yaitu ketika Abdul Malik bin Marwan mengangkat dirimu sebagai gubernur. Qala, berkata ia perawi ketika itu ya. Faqala al-Hajjaj, maka berkatalah oleh Hajjaj, apa respon Hajjaj? Da'u alaihil azab, letakkan olehmu kepadanya akan siksa, hukum dia. Qala, berkata ianya perawi, fantaha bihil azabu ila an syuqqika lahul kasab, maka sampailah terhadapnya Hatid oleh siksa hingga bahwa dibelahkan baginya Hatid akan kasabu, bambu-bambu. Artinya bambu dibelah, dibikin semacam tusuk-tusuk, kemudian bambu itu disusukkan ke seluruh badan Hatid, ke seluruh dagingnya. Summa ja'aluhu ala lahmeh, kemudian menjadikan oleh mereka akannya bambu ala lahmihi, di atas dagingnya Hatid. Semua badan Hatid ditusuk dengan bambu. Wasyadduhu bil hibal, dan mereka mengikat akannya Hatid bil hibal, dengan tali-tali. Atau mereka mengikat akannya bambu dengan tali. Bambu itu diikat dengan tali, kemudian nanti tali ditarik, bambu tertarik, semua dagingnya terkupas. Summa ja'alu yamudduna qasobatan. Kemudian jadilah mereka itu yamuddun, menarik oleh mereka, qasobatan, menarik oleh mereka akan satu bambu dan satu bambu. Gimana ini? Kejam banget. Jadi bambu dibelah kecil-kecil, disusuk ke seluruh tubuhnya, kemudian diikatkan tali di situ, kemudian ditariklah bambu sehingga seluruh dagingnya terkelupas. Hatta intahalu lahmah, sehingga mencabut oleh mereka akan dagingnya Hatid, dagingnya terkelupas. Fama sami'uhu yaqulu syai'an, namun tidak mendengar oleh mereka akannya Hatid yaqulu, hal keadaan Hatid yang berkata ia akan sesuatu. Namun Hatid ketika itu tidak mengeluh. Inilah cerita tentang kebijaksanaan Hatid, betapa penyabarnya Hatid dalam keberaniannya mengatakan yang benar. Qala, berkata ianya perawi, faqila lil Hajjaj, maka dikatakan orang bagi Hajjaj ketika itu, ada yang mengatakan bagi Hajjaj, innahu fi akhir ramaqin, sesungguhnya Hatid itu berada dalam akhir kehidupannya. Jadi ramaqin ini sekarat, udah detik-detik mau meninggal. Sesungguhnya Hatid berada dalam akhir kehidupannya. Faqala, maka berkata ianya Hajjaj, akhriyuhu, keluarkan olehmu akannya, farmu bihi fisuq, lempar olehmu akan dia di pasar, buang dia ke pasar biar dilihat oleh semua orang. Qala Ja'far, berkatalah oleh Ja'far. Ini saya kurang tahu Ja'far yang mana. Apa kata Ja'far? Fa'ataituhu ana wa sahibun lah, maka aku datangi akannya Hatid. Siapa yang datang? Aku, wa sahibun, dan oleh teman, lahu, baginya Hatid. Kata Ja'far, aku datang menemui Hatid, aku dan temannya Hatid. Fakulna lahu, maka kami katakan baginya Hatid, Hatid, wahai Hatid, alaka hajah, adakah bagimu itu kebutuhan? Apakah engkau butuh sesuatu? Qala, berkata ianya Hatid, syurbatu ma'in, seteguk air. Seteguk air, atau syurbata ma'in juga boleh. Aku butuh seteguk air.
Fa'atauhu bisyarbatin. Maka membawakan oleh mereka akannya Hatib dengan seteguk air, summa mata, kemudian meninggal ianya Hatib. Wa kana benu samana asyarata sanatan. Wa kana bena, dan ada ianya Hatib itu ibna. Dan ada ianya Hatib ketika meninggal itu ibna Saman, anak laki-laki yang berusia 18 tahun. Rahmatullahi alaih, semoga rahmat Allah di atas Hatib. Inilah sosok yang luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah kisah Hatib. Lanjut. Kisah kedua. Dakhala ala ba'dil ulama sadiqun lah. Masuk kepada sebahagian ulama oleh seorang teman baginya ulama. Seorang ulama kedatangan seorang teman. Faqaddama ilaihi ta'aman. Ya, maka menghidangkan ianya ulama tersebut kepadanya teman, maka menghidangkan ianya sebahagian ulama kepadanya teman makanan. Fakharajat imra'atul hakim, maka keluarlah oleh istri si hakim. Jadi istri hakim ini istri ulama tersebut. Seorang ulama berada di rumah, datang temannya, dia menghidangkan makanan, fakharajat. Maka keluarlah oleh imra'atul hakim, keluarlah oleh istri si hakim, istri orang bijak, istri ulama tadi keluar. Wa kanat sayyi'atal khuluq, dan ada ianya si istri itu buruk akhlak. Ini luar biasa ujian terhadap para ulama. Istrinya buruk akhlak. Farafa'atil ma'idah wa aqbalat ala syatmil hakim. Farafa'atil ma'idah, maka mengangkat ianya si perempuan tadi, si istri akan hidangan tadi, hidangan yang sudah dihidang untuk temannya, datang istrinya diangkat. Wa aqbalat, dan mulai menghadap ianya si istri ala syatmil hakim, kepada mencela orang bijak tadi. Malah dia ngomelin suaminya. Parah ini. Fa kharaja sadiqu mughdaban. Nah, maka keluarlah oleh teman dalam keadaan marah. Temannya pun keluar marah, kok begini kehidupan rumah tangga si bijak ini, ulama bijak. Fattabi'ahul hakim, maka mengikuti akannya si Sadiq, akannya teman oleh si hakim tadi, orang bijak tadi. Wa qala lahu, dan berkata ianya si hakim baginya teman, wahai teman, tazkuru yauma kunna fi manzilik, tazkuru, engkau ingat pada hari yang adalah kita di rumahmu. Ingat enggak dulu kita berada di rumahmu, nat'amu, kita makan. Fasaqatat dajajatun alal maidah, maka jatuhlah oleh seekor ayam alal maidah, di atas meja makan, di atas hidangan. Ingat enggak engkau dulu kita pernah makan bareng di rumahmu, tiba-tiba seekor ayam hinggap di atas makanan kita. Fa'afsadat ma'alaiha, maka merusak ianya ayam akan mama yang ada ya di atasnya maidah, semua makanan jadi rusak. Falam yaghdab ahadun minna, dan tidak marahlah oleh seorang pun dari kita. Ketika itu enggak ada yang marah. Qala, berkata ianya Sadiq, na'am, benar. Qala, berkata ianya hakim, fahsub anna hadhihi mislu tilkad dajajah. Fahsub, anggap olehmu bahwa sungguh ini kejadian istriku mengambil makanan. Anggap olehmu bahwa sungguh ini kejadian itu mislu tilkad dajajah, itu seperti kejadian ayam dulu, ayam itu. Fasurriya anir rajuli ghadabah, maka dihilangkan dari laki-laki tersebut, yaitu temannya, akan kemarahannya. Wansarafa, dan pergi ia. Inilah kisah-kisah orang yang bisa menahan marah. Waqala, dan berkata ianya teman tadi, sadaqal hakim, benarlah si hakim tadi, orang bijak. Al-hilmu shifaun min kulli alamin, bermula kebijaksanaan. Al-hilmu, kebijaksanaan atau menahan emosi, itu shifaun, menjadi obat, min kulli alamin, dari setiap kepedihan. Nah, kisah yang kedua. Yang ketiga, wa daraba rajulun qadama hakim, memukul oleh seorang laki-laki akan kaki seorang yang hakim, seorang bijak. Fa auja'ahu, maka menyakiti ia akannya hakim. Ada orang, enggak disebut namanya, rajulun yang nakirah, seorang laki-laki enggak jelas datang memukul kaki seorang orang bijak, membuat orang bijak itu sakit. Falam yaghdab, maka tidak marah ianya si hakim. Faqila lahu fi dzalik, maka ditanyakan orang baginya si hakim pada demikian, kenapa engkau enggak marah? Faqala, berkata ianya si hakim, aqamtuhu maqama hajarin,
Aku menempatkan akan si laki-laki itu pada tempat batu. Ta'asartu bihi, yang aku tergelincir dengan sebabnya batu. Jadi kata hakim, aku menganggap dia itu seperti batu. Yang aku berjalan, tiba-tiba aku terpeleset gara-gara batu. Mana mungkin aku marah kepada batu. Fadzabahtul ghadaba, maka aku pun telah menyembelih akan kemarahan. Ketika aku menganggap dia sebagai batu, kemarahanku hilang. Begini orang dulu cara mengontrol emosinya. 4. Wasabba rajulun Ibnu Abbas, mencela, mencaci oleh seorang laki-laki akan Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Falamma faragha, maka manakala selesai ianya laki-laki, qala, berkata ianya Ibnu Abbas. Orang mencela Ibnu Abbas, selesai dia ngomelin Ibnu Abbas, apa kata Ibnu Abbas? Ya Ikramah, ya Ikrimah, wahai Ikrimah, ini teman Ibnu Abbas, ya Ikrimah, halir rajuli hajatun, adakah bagi laki-laki itu kebutuhan? Fanaqdiha, maka kita akan memenuhi akannya hajat. Malah ditanyakan, Ikrimah coba tanya kepada laki-laki tersebut, apakah dia punya kebutuhan, punya keperluan? Alir rajuli hajah, adakah bagi laki-laki yang mencelaku tadi itu kebutuhan? Fanaqdiha, maka kita akan memenuhi akan hajatnya. Nah ini fanakkasar rajul, maka fanakkasa, nakasa artinya menundukkan oleh laki-laki itu ra'sahu, akan kepalanya, wastaha, dan malu ia. Nah, inilah namanya mengikuti keburukan dengan kebaikan. Orang berbuat buruk ke kita, kita malah berbuat baik kepadanya. Nah, jadi berubah, kebencian tadi berubah menjadi rasa cinta. Satu lagi, wa hukiya annahu kana li ba'dhin nusaki syah, dihikayahkan orang bahwa sungguh hal dan sya'an itu adalah bagi sebahagian orang yang sedang beribadah haji itu syah, kambing. Ya, orang yang beribadah ini punya seekor kambing, mungkin untuk bayar dam. Fara'aha ala salasi qawaima, maka melihat ia akannya syah tadi di atas 3 kaki. Kok kaki kambing tinggal 3, kemana lagi satu? Summa qala, kemudian berkata ianya ba'dhin nusak tadi, orang yang mau ibadah haji, man fa'ala hadza biha, siapa itu yang telah memperbuat ia akan ini dengan ini syah? Siapa yang melakukannya? Kok kakinya dipotong satu? Faqala, maka berkata ia, faqala ghulamun lah, maka berkatalah oleh lamid lahu baginya si ba'dhin nusak. Lamidnya berkata, ana, aku yang telah melakukannya. Faqala, berkata ianya si yang mau ibadah haji, 5, kenapa engkau melakukan itu? Qala, berkata ianya budak, li'aghummaka biha, supaya aku membuat gundah akan engkau dengannya syah, aku pengen membuatmu sedih. Faqala, berkata ianya sebahagian ahli ibadah, la, tidak, aku tidak akan sedih. Balla aghummanna man amaraka biha, tetapi aku akan membuat marah orang-orang yang memerintahkan dia akan engkau dengannya. Aku justru pengen membuat marah orang yang menyuruhmu tadi untuk memotong kaki kambingku. Pasti engkau disuruh orang. Ketika aku tidak menghukummu, pasti orang yang menyuruhmu akan marah. Karena orang yang menyuruhmu tadi pengen, dia senang kalau aku menghukummu. Begitu lebih kurang. Idhab fa'anta hurun, pergilah kamu, bermula engkau itu yang merdeka. Pergi, aku maafkan engkau. Begitulah antara lain kisah-kisah orang yang sangat halim, bijak, bisa menahan emosi. Nah, sampai di sini moga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab, ilmu wal ma'af. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.